Surat kepedihan terlihat jelas di wajah aktris senior dan anggota DPR RI Nurul Arifin yang kemarin melepas kepergian putri sulungnya Maura Magnalia Madiaratri ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sejak ibadah tutup peti yang digelar kemarin pagi di rumah duka di kawasan Cinere, Depok, Nurul tak kuasa menahan tangis pedih kala menyentuh wajah putrinya untuk yang terakhir kali. Suka duka selama 28 tahun membesarkan Maura hingga tumbuh menjadi wanita mandiri kembali terngiang di benak pemeran Naga Bonar itu. Beruntung saat hatinya terpuruk, Nurul masih memiliki suami yang tegar, Mayong Suryo Laksono, dan anak bungsunya Melkior Mirari Manusaktri. Dan sesuai permintaan dari keluarga, peti jenazah akan langsung ditutup. Saya betul-betul bisa merasakan kepedihan dan kehilangan yang begitu besar dari Nurul dan Mayong atas kepergian putri tercantik, putri tersayang yang begitu cepat. Dan saya rasa sebagai manusia tentu mereka tidak siap atas kepergian ini. Namun ya inilah rahasia Allah ya, bisa terjadi ke siapapun dan kapanpun. Yang pasti kita ketemu dengan Teh Nurul dan Pak Mayong, kita turut berduka cita, sesuatu yang pasti, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kami yakin bahwa keluarga yang ditinggalkan juga sangat pasrah terhadap takdir yang diberikan kepada beliau. Walaupun kita tahu juga bahwa tentu sangat terpukul ya, karena almarhumah adalah anak pertama perempuan cantik, pintar, cerdas gitu ya. Dan tentu Teh Nurul luar biasa, beliau sangat tabah. Usai acara misa tutup peti, jenazah Maura dibawa ke San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat. Demi segenap sahabat dan relasi yang ingin mengantarkan mendiang Maura ke peristirahatan terakhirnya, Nurul menyewa 3 bus. Pemeran film Naga Bonar itu merasa terharu dengan keikhlasan para pelayat yang turut menyaksikan penurunan peti jenazah putrinya ke liang lahat. Nampak sejumlah pejabat mengikuti prosesi pemakaman Maura dengan khidmat, diantaranya Airin Rahmidiani, Wali Kota Tangerang Selatan, Aceh Hasan Zazili, dan Tantowi Yahya, rekan Nurul di Gedung Bundar. Semoga Allah untuk segala harapan melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian. Ini kan upaya kami mengantarkan pergi setelah melalui tahapan dari syok, kemudian mencoba berkompromi dengan kenyataan, kemudian menerima, dan pada akhirnya kan memasrahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Toh juga Maura kan hanya dititipkan kepada kami gitu kan. Jadi mungkin tidak ada orang yang menyangka bahwa di usia yang belum 28 tahun sudah diambil lagi gitu. Jadi tahapan itu memerlukan waktu bagi kami untuk menerima pelan-pelan, dan inilah cara kami melepaskan. Ya mungkin nanti akan melalui tahapan lain lagi, tapi hari ini kita harus relakan Maura pergi selamanya. Ya kalau dari kami sih, kami ingin memberikan yang terbaik lah dalam hidup Maura itu, termasuk dalam di akhir hidupnya begitu. Kita ingin memberikan yang terbaik. Ya kalau dia di sepupu-sepupu sih ya, dia memang yang paling unik ya, maksudnya stylenya paling beda. Tapi ya maksudnya ya karena ya kita tetap menerima ya dengan segala perbedaan gitu. Cuma ya memang apa ya, ini juga sangat mengejutkan sekali ya cerita kisah ini gitu kan. Saya juga pagi-pagi dikabarin gitu ya, kaget juga, dan ya kami langsung, kalau saya dari
Bali, jadi saya langsung berangkat dari Bali. Terus ada yang rombongan dari Jogja juga sewa bis gitu. Cuma ya sangat menyayangkan sekali lah gitu, kehilangan, sangat sedih. Diselubungi awan duka, tapi semua keluarga inti yaitu Nurul, Mayong, dan Melkior seolah tak mau memperlihatkan rasa kehilangan yang begitu dalam dengan pakaian berkabung. Mereka kompak mengenakan kemeja putih yang seolah menandakan kesucian hati Maura. Kakak saya memang orangnya karakter yang sangat unik, saya sangat cintai. Dan saya yakin nggak ada di sini, di luar sana yang seperti dia juga. Nggak ada, saya bukan orang yang mengingat momen, tapi saya mengingat relationship ya, hubungan. Jadi setiap kali saya ngobrol sampai pagi, dini hari sama Maura, sama kakak, itu yang selalu saya ingat. Dia tidak mainstream, Anti mainstream lah. dia free thinker gitu kira-kira. Mother, I want to be a professor. Dia bilang gitu. Saya bilang, kalau kamu ingin kuliah terus kan, pengen jadi dokter, profesor. Tapi kalau kamu nggak kerja, kapan kamu bisa meraih gelarnya? Nah mungkin dia memang tidak mau dikejar-kejar untuk kerja, tapi anaknya memang suka belajar sih. Jadi saya juga nyesel juga sih mendorong-dorong dia kerja, padahal dia inginnya sekolah terus gitu. Ya sudahlah. Kini, Melkior Mirari Manusaktri, anak bungsu Nurul dan Mayong, menjadi putra semata wayang. Putri sulung mereka yang cantik telah berpulang di usia 27 tahun 5 bulan akibat serangan jantung. Seharusnya Maura yang baru lulus S2 dari Sydney University akan menjalani wisuda. Tapi takdir Tuhan berkata lain. Maura harus pergi meninggalkan selaksa asa yang ingin ia gapai di dunia fana. Lantas adakah pesan terakhir Maura untuk adik dan orang tuanya? Anak saya itu kan berhadapan dengan masa pandemi ya. Masa pandemi saya kira yang stres itu bukan cuma anak saya deh. Hampir dari kita banyakan yang stres karena ada disorientasi begitu. Disorientasinya adalah yang harusnya bisa main nggak bisa main, yang harusnya dia sekolah tapi nggak bisa ke kampus. Dia kan sedang mengambil S2-nya di University of Sydney. Tapi sejak awal sekolah tidak bisa ke Australia, jadi cuma duduk online. Kemudian stres yang lainnya karena anak saya kan biasa berekspresi, mengekspresikan semua hal yang dia pikirkan gitu, yang dia bayangkan. Anaknya sangat unik. Jadi apa yang dikatakan di email itu tadi malam sangat memukul saya begitu. Ternyata kamu bisa punya apa aja, tapi kalau kamu tidak punya waktu, everything is nothing gitu. Jadi itu membuat saya harus lebih banyak membuat quality time sama family gitu. Itu aja sih. Berarti ini jadi pelajaran. Jadi pelajaran. Nggak ada yang terlambat sih. Saya ingin memulainya lagi. Kalau dianggap itu kurang banyak waktu buat keluarga. Ya di other side saya juga memang mencintai pekerjaan saya. Jadi ternyata memang keluarga itu harus nomor satu. Ya, kematian sejatinya adalah suratan takdir sang Kholik yang tak bisa dielakkan manusia. Berbeda dengan api perseteruan di dunia fana yang bisa saja padam atau malah berkobar lebih besar tergantung dua kubu yang berseteru. Hal itulah yang terjadi pada selebgram Marisha Icha dan pengusaha Medina Zain yang sudah berseteru sejak pertengahan 2021 lalu. Kemarin, didampingi tim kuasa hukumnya, Icha seolah ingin menyatakan bahwa ia kembali menang satu langkah melawan Medina. Jika Desember lalu, Icha bangga karena Medina sudah dijadikan tersangka atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya, maka di penghujung Januari 2022 ini, Icha merasa di atas angin karena laporan Medina ke Polres Jakarta Selatan yang menuduhnya telah melakukan penganiayaan di SP3 atau dihentikan oleh pihak berwenang. Surat perintah penghentian perkara sudah dikeluarkan lantaran tak ada bukti yang menunjukkan bahwa istri Lukman Azari itu mengalami penganiayaan dari Icha. Alhamdulillah ya, karena kan mau menutupi seperti apapun tetap nantinya akan kelihatan juga mana yang benar, mana yang salah. Dan alhamdulillah walaupun merasa awal pertama kali sakit hati gitu ya, kalau saya sebagai manusia yang dimana kita ada saling lapor, alhamdulillah laporan saya yang pertama sudah naik gitu. Terus yang dimana harusnya dari satu laporan itu tidak menjadi laporan baru,
tapi dia yang membuat saya jadi melaporkan lagi untuk yang kedua kalinya, karena dia lagi yang membuat seakan-akan saya menganiaya dia. Dia bilang ininya dia divisum, sampai dia posting kakinya dia bengkak biru-biru, katanya lumayan biru-birunya ya gitu. Jadi kayak kok bisa ya seakan-akan saya menyentuhnya gitu, padahal alhamdulillah dengan adanya penghentian penyelidikan ini, laporan polisinya dihentikan. Karena kasus penganiayaan itu ditutup, praktis perseteruan Medina versus Marisha Icha menyisakan 2 kasus hukum yang keduanya menahbiskan Medina sebagai terlapor. Jika pada kasus dugaan pencemaran nama baik, status Medina sudah naik menjadi tersangka, bagaimana dengan kasus dugaan laporan palsu yang dilayangkan Icha akhir Desember lalu? Kok bisa gitu dari laporan yang pertama belum selesai sudah jadi TSK, berusaha mencoba supaya satu sama mungkin, supaya saya membuat kesalahan juga sehingga Medina tersangka, nauzubillah min dzalik, saya juga tersangka. Mungkin tujuannya seperti itu. Tapi kan di sini kan adanya pihak kepolisian, adanya Tuhan. Ya nggak, akhirnya jadi dia sendiri gitu yang menyebabkan sehingga adanya laporan lagi yang kedua yang ya mungkin bisa jadi masalah kedua gitu. Jadi dia tersangka pertama, ini juga jadi diproses yang jelas-jelas di sini aja laporan dia nggak bisa naik, berhenti penyelidikan, berarti kan jelas laporan saya berarti insya Allah dengan dia membuat saya masukin pasal. Meski kembali terancam menjadi tersangka, Medina tenang-tenang saja. Tapi bos klinik kecantikan itu dikabarkan nyaris bangkrut oleh sejumlah netizen. Selain omset klinik kecantikannya tak sebagus sebelum pandemi, bisnis tas dan busana muslim Medina juga dikabarkan sepi peminat. Netizen bahkan menyindir Medina terpaksa menjual sawahnya di kampung untuk menutupi biaya operasional sejumlah bisnisnya. Halo guys, aku mau promo nih, aku mau jual tanah di Desa Alam Endah, Ranca Bali. Nah ini tanah aku dari sini sampai sana, totali 1.530 meter ya, 1.530 meter. Harganya per tumbak aku jual cuman 5 juta aja. Jadi kalian yang mau bisa langsung hubungin DM aku, atau nanti aku taruh kontak person manager aku, langsung hubungin ya. Berbeda dengan Medina Zain, Olivia Natalia alias Owi, putri penyanyi Nia Daniati, sudah menjadi terdakwa atas kasus penipuan berkedok penerimaan CPNS lewat jalur prestasi. Kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang beragendakan pembacaan dakwaan terhadap Owi secara virtual. Owi yang dituduh menggelapkan uang 15 miliar dari 250 korban dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal penggelapan, penipuan dan pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Lalu benarkah pihak Owi tak merasa keberatan dengan dakwaan jaksa penuntut umum? Benarkah Owi sudah pasrah menjadi pesakitan di dalam penjara? Tadi sudah dengar ya surat dakwaannya ya, sudah dibacakan ya, kita sudah tahu juga dakwaannya. Jadi kita beranggapan pada asumsi jangan semua kesalahan itu ditimpa kepada terdakwa Owi. Dalam dakwaan jelas disebutkan bahwa Owi itu memberikan informasi kepada pihak Ibu Agustin, untuk pihak Ibu Agustin, untuk anaknya di dalam transkrip WA tadi. Kalau kami pihak kuasa hukum meminta kepada jaksa penuntut umum, karena kan yang mewakilkan kami para korban itu jaksa penuntut umum ya, untuk di pengadilan kami meminta kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan sanksi semaksimal mungkin. Ya, meski bukti dan keterangan sejumlah saksi menunjukkan Owi melakukan aksi penipuan dan penggelapan, Owi mengaku bukan pelaku tunggal. Ia mengklaim bahwa Agustin, mantan guru SMA-nya, punya andil besar dalam merekrut para korban. Sebaliknya, Agustin justru menuding Owi bekerja sama dengan suaminya Rafli Novianto Tilaar dan sepupunya Vicky Mulyandani. Tapi yang dijadikan tersangka hanya Owi dan Vicky.
Sementara suami Owi hanya menjadi saksi dalam kasus penipuan CPNS lewat jalur prestasi. Kami mengecam, sangat mengecam dari pihak OI karena sampai detik ini tidak pernah mengajukan atau meminta maaf sedikit pun kepada para korban. Mengganti tidak, meminta maaf pun tidak.